Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejarah hak cipta. Legislasi pertama di dunia yang membahas tentang hak kekayaan intelektual adalah Statuta N atau Statute of N yang disahkan pada tahun 1710. Statuta berjudul asli An Act for the Encouragement of Learning by vesting the copies of printed books in the authors of purchasers of such copies ini pada pokoknya memberi dukungan pada pendidikan dan kebebasan berekspresi. Dalam Statuta N, pengarang lebih diberikan hak monopoli atas reproduksi hasil karya mereka. Di sini juga ada kewajiban bagi pencetak untuk mendistribusikan salinan buku yang mereka cetak kepada berbagai perpustakaan di Inggris. Statuta ini menggantikan rezim sebelumnya yaitu Statute of Mary pada tahun 1551. Dalam Statute of Mary ini dijelaskan bahwa pencetak merupakan pemegang monopoli hak cipta dan masih banyak pengekangan terhadap karya cipta yang melarang peredaran buku berisi ide-ide tentang pemberontakan, penghinaan, pornografi, dan lainnya. Satu nama lagi yang ikut menyumbang dalam pencetusan konsep kekayaan intelektual adalah Christian Sigmund Krauss, seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang pada tahun 1783 kembali menyuarakan pokok-pokok pikiran dalam Statuta Anne dengan memperkenalkan konsep authorship di mana hak moral, copyright, industrial property terkandung di dalamnya. Ia mengatakan bahwa dalam sebuah buku, ide serta segala isinya merupakan hak pengarangnya. Jadi hanya pengarang yang berhak untuk menjual atau mengkomunikasikannya. Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works atau biasa disebut dengan Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra atau Konvensi Berne pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat di mana copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia. Pada tahun 1912, UU Hak Cipta Authorship di Indonesia dibuat oleh pemerintah Belanda dan pada tanggal 12 April 1982 pemerintah berhasil mengajukan dan mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang UU Hak Cipta. Setelah beberapa waktu belum berhasil mengajukan rancangan. Pengesahan UU Hak Cipta ini menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda dan UU Hak Cipta ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Namun, dalam perkembangannya, UU ini belum memenuhi dan mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan UU Hak Cipta diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang ini dibuat karena masih banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi karena kurangnya masyarakat dalam menghargai karya cipta. Dalam undang-undang ini, terdapat 5 dasar penyempurnaan undang-undang terdahulu, yakni pertama, kadar sanksi atas pelanggaran hak cipta. Kedua, klasifikasi tindak pidana. Jika di undang-undang sebelumnya tindak pidana hak cipta termasuk tindak pidana aduan yang kemudian berubah menjadi tindak pidana biasa, maka di undang-undang ini negara berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ketiga, penambahan ketentuan perampasan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara dihancurkan. Keempat, penegasan terhadap adanya hak pemegang hak cipta. Kelima, ditetapkannya penyidik khusus dalam mengusut pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama setelah penandatanganan TRIPS Agreement dengan beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penambahan. Penyempurnaan dalam undang-undang ini meliputi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan kewenangan penggugat, serta ketentuan mengenai penyidik penjabat negeri sipil. Adapun penambahan yang bersifat perubahan dalam undang-undang ini mengenai aturan lisensi hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai: yang pertama, database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Yang kedua adalah penggunaan alat apapun, baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk memutar produk-produk cakram optik, optical disc, melalui media audiovisual dan atau sarana telekomunikasi. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa atau pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keempat adalah penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak. Yang kelima adalah batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung. Yang keenam adalah pencantuman hak informasi, manajemen elektronik, dan sarana kontrol teknologi. Yang ketujuh adalah pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Yang kedelapan adalah ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait. Yang kesembilan adalah ancaman pidana dan denda minimal. Dan yang terakhir adalah ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam undang-undang mengenai hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta di Indonesia antara lain: 1. Hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak di mana pemegang hak cipta bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sedangkan orang lain tidak boleh melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang hak cipta. 2. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, misal seni, rekaman, atau siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk.